Ya, kalian bisa baca ya, aktifkan fitur WiFi di gadgetmu, nyalakan ya. Baru klik jaringan si WiFi atau pilih atau cari jaringan yang namanya si WiFi. Klik pop up atau masuk ke jaringan, masukkan nomor WhatsApp dan pilih paket internet. Pilih paket. Iya, sering sekali banyak yang bertanya ke kita, Bang, untuk kelas 2-nya boleh dicampur nggak Bang untuk suami istri? Kami seringnya di kelas 2 dipisah. Nah, ini jadi problema ya. Problema keluarga kalau untuk di kelas 2 ya, atau yang mengambil kelas 2. Sistem kelas 2 memang pisah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang seperti itu, walaupun keluarga memang harus dipisah. Karena kemarin pas kita naik, kondisi Kelut benar-benar dingin. Anehnya, walaupun sudah dikasih dingin, penumpang ada yang ngeluh, Pak, terlalu dingin Pak di Kelut Pak, bisa dikecilin nggak? Gitu kan? Ya orang kapal ketawa lah. Kemarin bilang panas, komplain. Kapal panas komplain. Sekarang kapal dingin juga komplain. Sebenarnya maunya gimana ya kan? Dikasih dingin, bukannya bersyukur malah ini kan komplain. Tiba panas, lebih komplain lagi. Di jam 8, haluan kita masih utara, speed 16 knot. Oke, selamat pagi semua. Ini sekarang jam 5.15 waktu Indonesia bagian barat. Kalau di arah kita ke arah timur itu sudah terang, tapi kalau ini kita ke arah barat masih gelap. Kalau ke arah Jawa Timur, Makassar, jam sekarang itu sudah terang. Kalau kita ke barat masih gelap di luar. Oke, jadi ini pemandangan subuh ya, jam 5 pagi. Iya, pasti kalian akan bilang, Bang, di kapal kan ada WiFi, kenapa nggak dipakai WiFi-nya gitu kan? Untuk teman-teman ketahui, WiFi di kapal ini berbayar, jadi bukan gratis ya. Wah, hujan ya, licin soalnya. Hujan, angin sangat kencang di atas sini ya, di atas ini kencang sekali angin. Untuk kondisi laut aman ini, sangat aman. Bukan ombak, masih sangat aman ini. Karena angin aja makanya terlihat seperti alun-alun gitu, beralun ya. Kalau anginnya tidak kencang, ini rata ini. Ini karena angin kencang aja makanya terlihat seperti alun-alun begini, menggulung-menggulung gini. Kalau melihat dari cerobong asap gini, udah gimana ya bilangnya ya? Nggak seperti kemarin ya. Oh, kemarin kan, wih, ada rasa bangganya. Wow, ini icon kita. Ini sekarang apa ini? Oke, jadi ini adalah sebuah hiburan terbaru di kapal, yaitu adanya WiFi. Tapi saya ingin mengajak kalian semua baca baik-baik ya, supaya jangan ada yang keliru ya. Makin terhubung
Sekarang kamu bisa internetan di KM Kelut di tengah laut. Cara aktifkannya, ya kalian bisa baca ya, aktifkan fitur WiFi di gadgetmu, nyalakan ya. Baru klik jaringan si WiFi atau pilih atau cari jaringan yang namanya si WiFi. Klik pop up atau masuk ke jaringan, masukkan nomor WhatsApp dan pilih paket internet, pilih paket. Pembayaran online, pembayaran via Sagara. Jadi kalau via Sagara itu ini, kalian bayar di sini apa namanya? Sagara Mart atau toko lah ya. Nih pembayaran, pilih pembayaran via online. Kalau yang Sagara silakan datang ke Sagara Mart. Kalau misalnya kita udah bayar tiket kan harusnya sudah dapat akses internet kan. Kita udah bayar tiket, bayar lagi untuk internet. Katanya we connect, we unify. Kok pakai bayar-bayar lagi ya? Pas kita lihat harganya lumayan juga ternyata ya. Ada paketnya gitu. Paket paling murah itu paket 2 jam, speednya sampai 4 Mbps itu 20.000. Paket 6 jam, speednya sampai 10 Mbps 40.000. Lumayan ya, lumayan terjangkau, apalagi kalau misalnya kayak kalian yang konten kreator atau ada apa namanya kuliah di luar gitu, atau ada kerjaan yang harus butuh internet. 6 jam dengan harga 40.000 itu lumayan, itu worth it lah ya. Oke, sekarang kita posisi pas tengah-tengah seperti ini. Speed 16.4 knot. Haluan kita utara 001, haluan utara. Diperkirakan memang jam 5 pagi kita tiba di Batam. Bang, kok tahu dari mana itu haluan kita utara 001? Nah, ini haluan kita ini. Haluan 001. Nah, ini sekarang haluan 0 utara. Jadi kita ini sedang mengarah ke utara. Speed 16.5, angin cukup kencang dari depan. 16.5, apakah itu lambat bang? Standar lah, 16.5 itu nggak terlalu lambat, nggak terlalu kencang, standar itu 16.5 knot. Ini ruangan kelas 2, tapi tengah-tengah itu apa ya? Coba kita intip ya. Oh, ini ruang fitness ya. Sama seperti 10 tahun lalu, 2014. Ruang olahraga tapi untuk perwira kayaknya. Bukan untuk penumpang. Dan kalau kita lihat tadi ada beberapa item, item yang sudah tidak ada lagi di situ. Oke, jadi sekarang ini adalah jam smokol atau makan pagi di atas kapal. Tempat makan di kapal sekarang sudah tatakannya warna putih bukan hitam. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ambil makan itu antrinya dari sebelah sana, muter. Nah, nanti ngambilnya dari sini. Tuh, antrinya cukup panjang. Mungkin karena sudah hafal jam makan di atas kapal kali ya. Antrinya di sebelah sana. Antri ambilnya. Udah ya. Oke. Nah, jadi ngambil jatah makan itu antri muter dari lambung kiri. Lambung kiri itu di sini. Lambung kiri. Terus muter nanti situ sampai mentok di sana tadi. Nah, harusnya papan pengambilan makan itu yang kuning itu
Harusnya di kiri ya, bukan di sebelah sini. Nah ini harusnya di sebelah kiri, bukan di sini. Nah, seperti ini antriannya. Dapur kita. Oke, sarapan pagi dulu ya. Kita off kamera. Kopi harganya berapa? Oh, udah naik ya. Kopi segitu. Oke, jadi sekarang pukul 7.54 waktu Indonesia bagian Barat. Di luar hujan. Kalau saya lihat di data paket saya ini yang simpati dapat sinyal 4G, sementara kalau XL tidak dapat sama sekali. Jadi ini kita sudah posisi 8 jam di tengah laut. Kalau untuk daerah Bangka kurang lebih 3 jam lagi di depan itu udah Pulau Bangka, harusnya dapat sinyal nanti di sana. Kita speednya 16. Ini angin sangat kencang ini dari depan. Ini posisi laut kita ini alun ya, bukan ombak tinggi atau ombak, ini alun karena angin ya, angin ini. Kalau tidak ada angin kencang seperti ini, rata ini lautan. Ini karena angin aja nih, makanya dia mengalun begini. Jam 7.55 sedang pembersihan karpet. Mulai pembersihan di dalam kapal. Tunggu, ini harusnya kalau ke atas photobooth ya. Oh iya, photobooth. Masih ada photobooth di sini. Mandalika. Ya karena kan waktu itu waktu masih kapten ini kan ke Mandalika. Oh, yang tempat tadi kita itu kan ya Ini poliklinik. Oke, di luar lagi pembersihan. Ya, walaupun hujan tetap dilakukan pembersihan ya. Oke, jam 8, haluan kita masih utara, speed 16 knot, 16.2. Oke, jadi ini kita ambil set malam aja karena pada malam hari lebih view-nya lebih mantap ya. Oke, jadi kita mulai dari deck 5 ini, kita dari belakang. Karena kemarin banyak yang request, "Bang, di kelas ekonomi dong, pengen tahu nanti seperti apa Abang tidur di seat ekonomi ya." Nanti itu kita akan kasih posisi gambarnya ya waktu kita tidur ya. Tapi seperti biasa kalau kita jalan dari kapal, kita dari deck 2,
Oh ya, ini kan ada apa namanya, kafe ya, kafe tentang kopi. Ini Dwi Andika, nggak tahu ini yang punya atau brand ambasadornya. Kita belum pernah satu frame dengan Dwi Andika, tapi dengan mantannya kita pernah, si Cika Jessica. Nah, kita pernah satu frame dengan Cika Jessica di acara mana itu, acara kuis. Nah, ini daftar harganya. Kopi segini ya, kopi ini sama saya harganya normal standar 25 karena pakai mesin blend itu. Ini asli barista ini. Oh, buat teman-teman yang nggak tahu ya atau kurang familiar, itu mesin blend kopinya itu harganya mahal loh, nggak asal sembarangan beli gitu. Kita tahu harganya karena kita pernah belajar juga gitu. Jadi wajar jika harganya segitu ya. Kalau kalian pernah nongkrong di McD atau Starbucks, pasti kalian tidak akan komplain dengan harga segitu. Karena harga segitu udah standar sih, 25. Kalau harga kopi di McD itu kurang lebih 25 sampai 30-an kalau saya tidak salah ya. Kita mulai dari deck 2, tapi kita ambil dari belakang, motor belakang ya. Ini deck 3 ya. Oke. Oh iya, kita kasih lihat juga beberapa bagian yang sudah dimodifikasi ya, dipercantik, tapi tidak semua bagian seperti bayangan saya. Apalagi teman-teman kan, kalian ekspektasinya setelah wajah baru pasti akan berubah total, ternyata enggak. Nah, kalau untuk seat yang begini ini sudah sejak 2014, jadi bukan hal baru yang seperti yang kalian pikirkan ya. Oke, kita dari deck 2 ini. Ini kita dari ini ya, masih dari arah Jakarta menuju Batam. Kita lihat kondisi suasana di dalam kapal. Kurang lebih jumlah penumpang di kapal ini saat ini 1100 kurang lebih ya. Nah, seperti ini suasananya. Ini itu di samping masih kunci ya. Oke, jadi ini kita ke depan. Banyak kosong di sini. Nah, ini kosong nih. Yang besar ini nanti naik dari Batam. Cukup ramai di sini. Ini kan ada lorong lagi, cukup ramai di sini. Oh iya, ini kan kita sedang melaju 16 knot dan sekarang lagi goyang-goyang, alurnya cukup tinggi. Nah, yang berubah itu di sini deck satunya. Di deck satu ini sinema. Nah, sinema ini bahannya baru nih. Ini diganti saat di galangan dok. Namanya sinema. Kayak cinema juga sih di darat. Nah, ini lagi putar film. Facebook buka, Facebook buka. Ada ya? Oh, tapi dibuka kan? Oke, bawa dulu ya. Perubahannya itu di sini. Oke, betul-betul seperti di apa? XI ya, XI atau 29 gitu. Seperti ini. Nah, oh, udah dicopot ya? No showing. Oke, kemarin kan pas kita main ke Gelut, ini ada apa namanya, Laskar Pelangi atau sana belum juga ya dipajang gitu. Nah, ini PS4 ada 4 unit. Kalau di
kapal boat tempat ini kapal tipe 2000 ya. Nah ini Arena PS. Nah, kalau movie nih ini suaranya kenceng sekali, mantap ini. Tapi unit PS seperti ini ya. Per jamnya nanti kita tulis saja ya, atau kita tag di kolom deskripsi. Jadi ini bagus sekali, sudah mirip, betul-betul mirip di bioskop darat ya, di mall. Kita ke deck berapa, deck 3. Kalau ini depan kan bagian ABK biasa, ABK ini kita kan, oh ya depan masih belum masih kita kasih lihat. Ada isi ya. Oh ini banyak kosong ini, bagian depan terisi tapi bukan terisi ya, karena ke depan karena ya. Oh ya, sedikit ini yang kita kasih tip. Jadi kalau kita cukup luasa, karena terakhir kita di kapal luasa, dari sini terlalu deck 3 tidak ada perubahan. Jadi yang perubahan setelah wajah baru itu adalah sinema tadi, sinema dan rompes. Kalau ini kalian udah tahu lah ya, nggak usah lagi kita kasih dikte lagi. Wah ini banyak kosong. Deck 3 banyak kosong. Wah kosong semua ini dari Jakarta. Banyak kosong. Oh ya, nomornya itu dari ini ya, dari arah depan ini nomor buntut. Jadi kalau nomor 3001 itu paling belakang ya. Jadi seperti ini ya, kosong. Betul sana ya. Oh ya, di kapal dilengkapi CCTV juga ya. Jadi yang seperti itu tadi bukan hiasan, semata, nggak berfungsi gitu ya. Semua nyala CCTV. Kalau di deck 3 ini tidak ada pergantian ya, seperti tadi tidak ada perubahan. Tetap sama. Di sini sih semua ya, dari Jakarta di Bandung maupun di tempat kosong, tapi yang tak belakang itu. Ekonomi di sini penuh semua, bisa harus bawa habis ya. Kita ke deck 4 cukup panjang karena dari depan sampai belakang. Nomornya juga sama seperti yang kita bilang untuk di deck 3. Nomor paling tingginya itu 001 itu berada di bagian belakang, sementara nomor buntutnya berada di bagian paling depan. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu,
khusus di deck 3 dan 4 di KM Gelut itu nomornya seperti itu, khusus di deck 3 dan 4. Untuk yang lainnya normal. Putar depan, ini kita berada di lambung kanan. Poliklinik itu di deck 7. Nah, deck 4. Deck 4 juga kita bilang tidak ada perubahan seperti di semua tadi. Ini masih ori semua. Hiasan dindingnya masih ori dari Jerman. Kalau yang ini ya, kalau lihat ini. Oke, kita di deck 4 kanan sisi kiri. AB atas bawah, semakin ke depan nomornya semakin buntut, semakin rendah ya, 4379, 4191. Ini semua dokumennya full penuh. Oh ya, di kapal KM Gelut ini ada wifi. Harganya cukup murah, berbayar ya, wifi berbayar tapi cukup murah. Kuliah online atau ada pekerjaan atau apa itu namanya, tak ngerti, submeeting atau bagaimana nanti. Ada paketnya, paket minimal paket 2 jam, paket 2 jam, paket 3 jam, 4 jam dan 6 jam. Siang dari 2 jam saja, hanya untuk upload foto saja ya. Untuk juga. Oke, udah mulai goyang-goyang kamu, udah mulai menari semua ya. Kondisi penuh di tempat. Ngomongin soal goyang-goyang, masih lebih goyang di Benua Bali ya, ini masih belum seberapa. Jadi kalau misalnya untuk ombak kita masih favoritkan di Bali, ini belum seberapa goyangannya. Semua seperti ini. Deck 4. Nah ini Sagaramat, dulunya kan Tellimat. Nah, Sagaramat. Pergantian ini dilakukan di Jalan Dok. Jadi kalau kamu Jalan Dok, Tellimat berganti nama dan tampilan seperti ini. Ini berjarak sendiri ya. Apa lagi ya? Sagaramat. Oh ya, itu kan diganti Jalan Dok. Jadi nanti ke 2024 sesuai urutan, yang pertama di Jalan Dok itu Tatamailau, Lambelu, 30, Sinabung, Dobon Solo, dan nanti kita kasih tahu, jangan bocor sekarang nanti ya. Yang pasti kapal yang akan naik dok pada Januari 2024 itu Tatamailau udah pasti, Tilong Kabila dan lainnya. Kita menuju belakang. Oh iya, air panas di lambung kiri, lambung kanan tidak ada air panas. Air panas di lambung kiri. Belakang penuh.
juga ya, soalnya kemarin pas kita naik kondisi itu benar-benar anehnya, walaupun sudah dikasih dingin, penumpang ada yang ngeluh, udah dingin pak, dikeluh pak, bisa dikecilin nggak, gitu kan. Ya orang kapal lah, kemarin bilang panas, komplain, kapal panas komplain, sekarang kapal dingin juga komplain. Sebenarnya maunya gimana ya kan? Dikasih dingin, banyak bersyukur, malah dengan komplain juga panas, lebih komplain lagi. Kadang ada aneh-anehnya juga sih penumpang, ya kan. Oke, ini lambung kanan KM Kelut, dek ekonomi ini penuh semua. Oh iya, dek 5 itu bagian depannya ruangan kamar kelas 2, belakangnya kelas ekonomi. Dek 6 kelas 1 AB ya. Lalu di belakang ruang makan. Iya, sering sekali banyak yang bertanya ke kita, Bang, untuk kelas 2-nya boleh dicampur nggak Bang untuk suami istri? Kami seringnya di kelas 2 dipisah. Nah, ini jadi problema ya. Problema keluarga kalau untuk di kelas 2 ya, atau yang mengambil kelas 2. Sistem kelas 2 memang pisah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang seperti itu, walaupun keluarga memang harus dipisah. Karena memang sudah penomorannya seperti itu. Kalau mau gabung satu kamar, ya ambil kamar kelas 1. Jadi kalau teman-teman ambil kamar kelas 1 yang dalam tanda kutip keluarga ya, yang nggak mau dipisah, ya ambil kelas 1. Kalau kelas 2 sudah pasti dipisah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walaupun satu keluarga tetap harus dipisah. Oke, ini speed kita masih 16.3 knot. Haluan 321 barat laut. Ini kantor kelas 2. Nah, untuk laki-laki perempuannya kita kurang ini apa namanya, familiar ya. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan, apakah bagian sini laki-laki semua atau perempuan, atau di sebelahnya yang laki-laki atau perempuan gitu. Jadi khusus memang di kelas 2, kalau misalnya rombongan keluarga, yaitu dipisah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Untuk kamar kelas 2A ya, nih 2A seperti ini, ada banyak ya. 2B nya seperti ini jumlah kapasitasnya ya. Kelut sekarang 2607, ABK nya 157. Jadi kurang lebih 2764 ya, 2764 semua total. Nah, kalau kelas 2A, yang 2A ini yang di sebelah sini yang menghadap arah laut, itu kapasitasnya isi di dalam kamarnya ya, itu terdapat 6 kasur atau 6 bed. Sementara kalau untuk 2B ini tidak menghadap laut, ini terdapat 8 kasur atau 8 bed. Kalau yang 2A itu menghadap arah luar atau ada kaca yang menghadap ke arah laut. Bang, bagaimana kalau misalnya supaya bisa kami satu keluarga? Ya caranya kalau misalnya, contoh ya, kalau misalnya teman-teman keluarganya ada 4 orang ya, suami istri 2 anak, ya kan 4 orang kan, ya kalian ambil kamar kelas 1B gitu, biar satu ruangan. Kalau misalnya kalian 5 orang nanggung ya itu udah pasti dipisah. Kalau misalnya 5 orang ingin satu kamar, ya pesan satu lagi
Jadi totalnya harus bulat 6. Jadi harus 6 KTP gitu, 6 orang, walaupun yang berangkat cuma 5 orang gitu. Harus dibulatkan supaya bisa dapat satu kamar. Kalau misalnya nanggung, itu ya otomatis dipisah. Lalu kalau misalnya 7 orang gimana bang ya? Tetap harus dibulatkan, harus 8 orang. Nah kalau sudah 8 orang baru bisa lapor ke ABK, bilang satu keluarga gitu kan. Jadi seperti itu. Oh ya, untuk toiletnya di luar ya seperti ini. Toilet untuk penumpang kelas 2 itu terpisah, tidak di dalam ruangan kamar. Aduh, megap juga ya. Udah lama nggak jalan-jalan di kapal tipe 2000 penumpang. Karena kita kebiasaan berada lama di kapal tipe 1000 penumpang seperti Awu, Lawi, Bukit Raya, Tilong Kabila, Tata Mailau, Lauser. Nah, itu 1000 penumpang itu. Nah, ini kita menuju belakang kafe ya. Seperti yang kita bilang tadi, kafe. Oke, kita mute kan dulu karena musiknya punya copyright. Kalau ekonomi di belakang ini namanya ekonomi EWA, ekonomi khusus untuk wanita, tapi ini isinya campur ya. Rame semua. Penuh semua. Tur depan ruangan apa ya? Oh, masih kosong ya. Space kosong. Oke, ini masih kosong, jadi belum ada kontrak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha di kapal KM Crude, ini masih kosong, ini di lambung kiri dek 5 ya. Kosong. Hampir sama dengan sebelah, ini masih kosong, masih belum ada kontrak. Oke, kita ke dek 6. Bang, di depan itu ruangan apa bang? Itu di depan ini ya, depan ini ruangan fitness. Ruang fitness untuk perwira. Ruang fitness, tau lah, orang fitness olahraga yang angkat berat gitu kan. Treadmill, sepeda gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ini ruang makannya. Jam makan di dalam kapal Kelut. Nah, ini untuk penumpang kamar kelas 1 dan 2. Menunya sebenarnya sama sih sebenarnya ya. Cuman ada sedikit perbedaan untuk penumpang kelas 1 dan 2. Sedikit saja. Oh ya, ini panjang Kelut. Lebarnya, kedalaman kapal. Nih, kedalamannya itu terhitungnya dari sini sampai sini kedalamannya itu 6 meter. Kenapa harus itu 6 meter? Karena ini untuk baling-baling ya. Baling-baling, ini botaster itu 6 meter. Dan juga bagian mesinnya itu di sini. Mesin kapal itu di sini. Mesinnya besar-besar. Jadi butuh space setinggi 6 meter. Makanya kedalamannya itu butuh 6 meter ke bawah. Kelas 1B. 1B itu isinya 4 bed. Kalau 1A isinya 2 bed. Seperti ini, 1A. Itu nanti menghadap luar, ada jendelanya.
Untuk kamar mandinya di mana bang? Di dalam. Jadi kamar mandi di kamar kelas 1 ada di dalam. Ingat ya, ini jelas-jelas tulisannya kelas 1 first class, bukan VIP, VVIP, bisnis dan segala macam omong kosong ya. Jelas-jelas kelas 1 tulisannya. Dan satu hal lagi, terawasi sama CCTV ya. Terawasi CCTV, semua lorong-lorong terawasi. Nah, ini semua full kelas 1A, 1B gitu. Oh ya, di sini tidak ada 1S. 1S itu hanya di Dorolonda dan Gapulu. Nah, ini WiFi. Makin terhubung. Caranya seperti ini, bisa baca ya. Nah, nanti kalau misalnya mau bayar tinggal ini sebelah Sagara. Ini sama, masih tetap sama 1A 1B. Diawasin CCTV ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nah itu diawasin sama CCTV. Ini juga sama, masih 1A 1B, diawasin sama CCTV juga. Nah, seperti ini. Cafe ada di situ, Sagara juga di situ ada cafe. Kita ke ini ya, ke bagian luar. Di deck 7 luar aja. Kalau deck 6 sama 5 itu kosong, dikunci. Oh ya, di tengah-tengah ini deck 7 ada photo booth. Photo boothnya seperti ini, Ghost Mandalika. Karena kan tahun 2022 kemarin kapal ini menjadi kapal hotel terapung di Lombok, Gili Mas. Ini Lambelu, cakep ini. Kita mana dulu ya? Oh ya, ini kamar perwira, masinis, orang mesin. Sama ini sebelah apa ya? Aduh, nggak terlalu ingat. Ini memang nggak boleh penumpang masuk ke dalamnya kecuali keluarga. Betul-betul keluarga yang ini ya. Kalau ngaku-ngaku keluarga jangan harap bisa masuk. Ini poliklinik, ruang klinik kapal, ruangannya Om Yus kalau nanti dikelut. Operasionalnya jamnya seperti ini. Poliklinik. Petugas kesehatan antri. Ini ruangannya, kamar periksa. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa nggak enak badan atau apa, ya kesini. Ini ada ruang karantina, kamar pasien ya. Nah, kita ke luar. Dek 7 bagian luar, lambung kanan. Oh ya, cuaca di sini berhubung lagi tidak hujan ya, jadi seperti ini, becek. Karena dari tadi pagi sampai siang pemeriksaan tiket itu di luar hujan, jadi seperti ini di luar ya, becek ya. Kalau melihat arah sini kita jadi teringat sama Labobar. Kita rasa kasihan sekali, itu Labobar Sekoci 1 dan 3 itu diturunkan karena hangus terbakar gara-gara puntung rokok sialan. Sekoci turun, Mualim 1 pun turun. Nah, kodenya pun jadi terlibat ya. Diperiksa juga kemarin. Saya dengar seperti itu. Tapi yang lebih kasihannya lagi Mualim 1. Karena baru turun cuti, tiba-tiba pas naik kena musibah.
Oke, ini ya gelut. Nanti gelut next service-nya September 2024. Jadi kalau misalnya nanti pada bulan Agustus jadwal gelut tidak keluar untuk bulan September, jangan pada kaget ya, karena di sini sudah jelas September akan naik dock. Oh iya, untuk Sekoci kapsul ini live raft itu diturunkan atau diperiksa hanya saat di galangan dock saja. Jadi kalau misalnya kapal standar di dermaga itu tidak ada yang turun atau tidak ada yang diganti atau diperiksa atau segala macam. Penurunan live raft itu hanya dilakukan di galangan dock saja. Oke, kita belum ke atas ya. Deck 8 bagian belakang, 8 belakang. Oke, kita turun ya, deck 7 lambung kiri. Musola di sini, musola di belakang, deck 7 bagian belakang ini. Air udah ada di belakang. Ya, harus disclaimer berat ini untuk teman-teman semua. Ini bukan hiasan ya. Ini bukan pajangan, ini berfungsi ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu, yang diturunkan itu ini live raft Sekoci kapsul. Jadi ini bukan hiasan doang atau pajangan. Jangan berangkap seperti itu. Apalagi ini Sekoci. Bang, kenapa Sekocinya enggak warna biru biar selaras atau serasi dengan kapalnya? Ya kalau misalnya kalau kalian bilang seperti itu, ya kalian ubah dulu lah peraturan internasionalnya, warna Sekocinya diubah. Ya jadi jangan asal bunyi ya. Kalian mainnya nggak jauh. Coba perhatikan itu kapal pesiar itu yang Carnival Jubil atau kapal series Carnival. Kapalnya warna biru putih, Sekocinya kalian lihat itu warnanya warna apa? Apakah biru putih sama dengan kapalnya atau warna orange putih seperti di kapal ini? Jadi jangan asal sembarang ngomong yang nggak tahu apa-apa, nanti kalian diketawain. Lalu bang, kenapa Sekoci Umsi ini warnanya putih bang, nggak ada covernya? Nah itu begini ceritanya. Untuk Sekoci yang ada covernya seperti ini, itu kemungkinan ya, ini menurut saya ya, itu baru ditandatanganin pada tahun 1985 yang ada covernya seperti ini. Sebelum tahun 1985 yang era Kerinci ya, Kerinci, Kambuna, Rinjani, Umsini, itu kan tanpa cover. Sama ini, Tampomas 2, Tampomas, kapal-kapal tipe N, kapal-kapal yang begitu ya. Itu Sekocinya masih meniru atau masih mengikuti modelnya Titanic yang klasik gitu. Jadi sejak tahun 1985, sejak era bukan. Yang pertama itu ini Lawit sama Kelimutu, baru Tidar. Ya berarti 1985. Nah, 1985 Sekocinya ada cover dan covernya warna orange. Seperti itu.
Oke, kita sudah keliling hari kedua, tanggal 9 Desember, hari anti korupsi, dan harinya saya. Terima kasih untuk semua ucapannya ya. Ya, you know lah. Terima kasih banyak. Tapi yang terfavorit itu memang warna ini. Ini nggak ada duanya ini. Oke ya, kita istirahat dulu. Persiapan olah gerak besok di Batam jam 5 pagi. Kita standby jam 5 pagi, sandar jam 6. Karena speednya 16 knot, anginnya sangat kencang. Nih, kecepatan masih 16 knot, tidak ada penambahan ke 17 atau 18. Haluan sudah bergeser ke kiri. Ini 319, tadi kan 321 ya. Speednya masih 16. Berapa jam lagi tuh? 7 jam lagi ya. Ya seperti itulah ya. Oke lah, kita istirahat. Sudah jam 11 malam, waktunya tidur. Dan kemarin kelut 25 tahun setelah hari pertama dioperasikan ya, diresmikan. Jadi kelut sudah 25 tahun ini, 1989, 7 Desember ya. Seperti itu. Nah, ini jadi problema ya. Problema keluarga kalau untuk di kelas 2 ya, atau yang mengambil kelas 2. Sistem kelas 2 memang pisah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang seperti itu, walaupun keluarga memang harus dipisah. Karena memang sudah penomorannya seperti itu. Kalau mau gabung satu kamar, ya ambil kamar kelas 1. Jadi kalau teman-teman ambil kamar kelas 1 yang dalam tanda kutip keluarga ya, yang nggak mau dipisah, ya ambil kelas 1. Kalau kelas 2 sudah pasti dipisah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walaupun satu keluarga tetap harus dipisah. Oke, ini speed kita masih 16,3 knot. Haluan 321 barat laut. Ini kantor kelas 2. Nah, untuk laki-laki perempuannya kita kurang ini apa namanya, familiar ya. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan, apakah bagian sini laki-laki semua atau perempuan, atau di sebelahnya yang laki-laki atau perempuan gitu. Jadi khusus memang di kelas 2, kalau misalnya rombongan keluarga, yaitu dipisah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Untuk kamar kelas 2A ya, nih 2A seperti ini, ada banyak ya. 2B-nya seperti ini jumlah kapasitasnya ya. Kelut sekarang 2607, ABK-nya 157. Jadi kurang lebih 2764 ya, 2764 semua total. Nah, kalau kelas 2A, yang 2A ini yang di sebelah sini yang menghadap arah laut, itu kapasitasnya isi di dalam kamarnya ya, itu terdapat 6 kasur atau 6 bed. Sementara kalau untuk 2B ini tidak menghadap laut, ini terdapat 8 kasur atau 8 bed. Kalau yang 2A itu menghadap arah luar atau ada kaca yang menghadap ke arah laut. Bang, bagaimana kalau misalnya supaya bisa kami satu keluarga? Ya caranya kalau misalnya, contoh ya, kalau misalnya teman-teman keluarganya ada 4 orang ya, suami istri 2 anak, ya kan 4 orang kan, ya kalian ambil
kamar kelas 1B gitu, biar satu ruangan. Kalau misalnya kalian 5 orang nanggung ya itu udah pasti dipisah. Kalau misalnya 5 orang ingin satu kamar, ya pesan satu lagi. Jadi totalnya harus bulat 6. Jadi harus 6 KTP gitu, 6 orang, walaupun yang berangkat cuma 5 orang gitu. Harus dibulatkan supaya bisa dapat satu kamar. Kalau misalnya nanggung, itu ya otomatis dipisah. Lalu kalau misalnya 7 orang gimana bang ya? Tetap harus dibulatkan, harus 8 orang. Nah kalau sudah 8 orang baru bisa lapor ke ABK, bilang satu keluarga gitu kan. Jadi seperti itu. Oh ya, untuk toiletnya di luar ya seperti ini. Toilet untuk penumpang kelas 2 itu terpisah, tidak di dalam ruangan kamar. Aduh, megap juga ya. Udah lama nggak jalan-jalan di kapal tipe 2000 penumpang, karena kita kebiasaan berada lama di kapal tipe 1000 penumpang seperti Awu, Lawit, Bukit Raya, Tilong Kabila, Tata Mailau, Lauser. Nah itu 1000 penumpang itu. Nah ini kita menuju belakang kafe ya, seperti yang kita bilang tadi, kafe. Oke, kita mute kan dulu karena musiknya punya copyright. Kalau ekonomi di belakang ini namanya ekonomi EWA, ekonomi khusus untuk wanita, tapi ini isinya campur ya. Ramai semua. Penuh semua. Tur depan ruangan apa ya? Oh masih kosong ya, space kosong. Oke, ini masih kosong, jadi belum ada kontrak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha di kapal KM Kelut, ini masih kosong, ini di lambung kiri dek 5 ya, kosong. Hampir sama dengan sebelah, ini masih kosong, masih belum ada kontrak. Oke, kita ke dek 6. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang... Bang, di depan itu ruangan apa bang? Itu di depan ini ya, depan ini ruangan fitness. Ruang fitness untuk perwira. Ruang fitness, tau lah, orang fitness olahraga yang angkat berat gitu kan, treadmill, sepeda gitu kan. Nah seperti itu. Oke, ini ruang makannya. Jam makan di dalam kapal Kelut. Nah ini untuk penumpang kamar kelas 1 dan 2. Menunya sebenarnya sama sih sebenarnya ya. Cuman ada sedikit perbedaan untuk penumpang kelas 1 dan 2. Sedikit saja. Oh ya, ini panjang Kelut. Lebarnya, kedalaman kapal. Nih kedalamannya itu terhitungnya dari sini sampai sini, kedalamannya itu 6 meter. Kenapa harus itu 6 meter? Karena ini untuk baling-baling ya. Baling-baling, ini botaster itu 6 meter. Dan juga bagian mesinnya itu di sini. Mesin kapal itu di sini. Mesinnya besar-besar. Jadi butuh space setinggi 6 meter. Makanya
kedalamannya itu butuh 6 meter ke bawah. Kelas 1B. 1B itu isinya 4 bed. Kalau 1A isinya 2 bed. Seperti ini 1A. Itu nanti menghadap luar, ada jendelanya. Untuk kamar mandinya di mana, Bang? Di dalam. Jadi kamar mandi di kamar kelas 1 ada di dalam. Ingat ya, ini jelas-jelas tulisannya kelas 1 first class. Bukan VIP, VVIP, bisnis dan segala macam omong kosong. Ya. Jelas-jelas kelas 1 tulisannya. Dan satu hal lagi, terawasi sama CCTV ya. Terawasi CCTV. Semua lorong-lorong terawasi. Nah, ini semua full kelas 1A, 1B. Gitu. Oh ya, di sini tidak ada 1S. 1S itu hanya di Dorolonda dan Gapulu. Nah, ini WiFi. Makin terhubung. Caranya seperti ini, bisa baca ya. Nah, nanti kalau misalnya mau bayar tinggal ini sebelah Sagara. Ini sama, masih tetap sama 1A 1B. Diawasin CCTV ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nah itu diawasin sama CCTV. Ini juga sama, masih 1A 1B, diawasin sama CCTV juga. Nah, seperti ini. Cafe ada di situ, Sagara juga di situ ada cafe. Kita ke ini ya, ke bagian luar. Di deck 7 luar aja. Kalau deck 6 sama 5 itu kosong, dikunci. Oh ya, di tengah-tengah ini deck 7 ada photo booth. Photo boothnya seperti ini, Ghost Mandalika. Karena kan tahun 2022 kemarin kapal ini menjadi kapal hotel terapung di Lombok, Gili Mas. Ini Lambelu, cakep ini. Kita mana dulu ya? Oh ya, ini kamar perwira, masinis, orang mesin. Sama ini sebelah apa ya? Aduh, nggak terlalu ingat. Ini memang nggak boleh penumpang masuk ke dalamnya kecuali keluarga. Betul-betul keluarga yang ini ya. Kalau ngaku-ngaku keluarga jangan harap bisa masuk. Ini poliklinik, ruang klinik kapal, ruangannya Om Yus kalau nanti di Gelut. Operasionalnya jamnya seperti ini. Poliklinik. Petugas kesehatan antri ya. Ini ruangannya, kamar periksa. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa nggak enak badan atau apa, ya kesini. Ini ada ruang karantina, kamar pasien ya. Udah, kita ke luar. Dek 7 bagian luar, lambung kanan. Oh ya, cuaca di sini berhubung lagi tidak hujan ya, jadi seperti ini. Becek karena dari tadi pagi sampai siang pemeriksaan tiket itu di luar hujan, jadi seperti ini di luar ya, becek ya. Kalau melihat arah sini kita jadi teringat sama Labobar. Kita rasa kasihan sekali, itu Labobar Sekoci 1 dan 3 itu diturunkan karena hangus terbakar gara-gara puntung rokok sialan. Sekoci turun, Mualim 1 pun turun. Nah, kodenya pun
jadi terlibat ya, diperiksa juga kemarin. Saya dengar seperti itu. Tapi yang lebih kasihannya lagi Mualim 1, karena baru turun cuti tiba-tiba pas naik kena musibah. Oke, ini ya Gelut. Nanti Gelut next service-nya September 2024. Jadi kalau misalnya nanti pada bulan Agustus jadwal Gelut tidak keluar untuk bulan September, jangan pada kaget ya, karena di sini sudah jelas September akan naik dock. Oh iya, untuk skoci kapsul ini live raft itu diturunkan atau diperiksa hanya saat di galangan dock saja. Jadi kalau misalnya kapal standar di dermaga itu tidak ada yang turun, atau tidak ada yang diganti atau diperiksa atau segala macam. Penurunan live raft itu hanya dilakukan di galangan dock saja. Oke, kita belum ke atas ya. Deck 8 bagian belakang, 8 belakang. Oke, kita turun ya, deck 7 lambung kiri. Musola di sini, musola di belakang, deck 7 bagian belakang ini. Air udah ada di belakang. Ya, harus disclaimer berat ini untuk teman-teman semua. Ini bukan hiasan ya. Ini bukan pajangan, ini berfungsi ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu, yang diturunkan itu ini live raft skoci kapsul. Jadi ini bukan hiasan doang atau pajangan. Jangan berangkap seperti itu. Apalagi ini skoci. Bang, kenapa skocinya nggak warna biru biar selaras atau serasi dengan kapalnya? Ya kalau misalnya kalau kalian bilang seperti itu, ya kalian ubah dulu lah peraturan internasionalnya, warna skocinya diubah. Ya, jadi jangan asal bunyi ya. Kalian mainnya nggak jauh. Coba perhatikan itu kapal pesiar itu yang Carnival Jubil atau kapal series Carnival. Kapalnya warna biru putih, skocinya kalian lihat itu warnanya warna apa? Apakah biru putih sama dengan kapalnya atau warna orange putih seperti di kapal ini? Jadi jangan asal sembarang ngomong yang nggak tahu apa-apa, nanti kalian diketawain. Lalu bang, kenapa skoci UMSI ini warnanya putih bang, nggak ada covernya? Nah itu begini ceritanya. Untuk skoci yang ada covernya seperti ini, itu kemungkinan ya, ini menurut saya ya, itu baru ditandatanganin pada tahun 1985 yang ada covernya seperti ini. Sebelum tahun 1985 yang era Kerinci ya, Kerinci, Kambuna, Rinjani, UMSI ini itu kan tanpa cover. Sama ini
Tampomas 2, Tampomas, kapal-kapal tipe N, kapal-kapal yang begitu ya, itu skocinya masih meniru atau masih mengikuti modelnya Titanic yang klasik gitu. Jadi sejak tahun 1985, sejak era bukan. Yang pertama itu ini Lawit sama Kelimutu, baru Tidar. Ya berarti 1985. Nah, 1985 skocinya ada cover dan covernya warna orange. Seperti itu. Oke, kita sudah keliling hari kedua, tanggal 9 Desember, hari anti korupsi, dan harinya saya. Terima kasih untuk semua ucapannya ya. Ya, you know lah. Terima kasih banyak. Tapi yang terfavorit itu memang warna ini. Ini nggak ada duanya ini. Oke ya, kita istirahat dulu. Persiapan olah gerak besok di Batam jam 5 pagi. Kita standby jam 5 pagi, sandar jam 6. Karena speednya 16 knot, anginnya sangat kencang. Nih, kecepatan masih 16 knot, tidak ada penambahan ke 17 atau 18. Haluan sudah bergeser ke kiri. Ini 319, tadi kan 321 ya. Speednya masih 16. Berapa jam lagi? 7 jam lagi ya. Oke lah, kita istirahat. Udah jam 11 malam, waktunya tidur. Dan kemarin gelut 25 tahun setelah hari pertama dioperasikan, diresmikan. Jadi gelut sudah 25 tahun. Ini 1989, 7 Desember ya. Seperti itu.